Kita coba klik, dan kita submit. Wis, kita bisa mendapatkan dua-duanya langsung dengan checkbox form. Disimak videonya sampai akhir biar bisa tahu bagaimana cara membuatnya. Dan juga di akhir video saya akan memberikan pertanyaan bagi Anda semua yang sedang belajar coding, terutama di HTML form ini. Alright, saya Willy Hardian, coding instructor kalian. Kita akan coba untuk melihat bagaimana mengambil checkbox yang cukup sedikit challenging ya, karena kalau checkbox dia agak berbeda kan ya sama input-input yang lain. Nah, bagaimana kira-kira untuk mengambil data-datanya? Kita buat dulu ya struktur HTML-nya seperti biasa aja, kemudian kita bikin formnya dan juga sebuah checkbox tentunya ya, dan nanti bisa submit datanya, bisa memakai input type submit. Oke, checkboxnya berarti kan kita ingin checklist, ingin melakukan centang ya lebih dari satu item kan ya. Nah, jadi kalau mau ini bisa diambil, maka kan kita harus memberikan name tentunya ya. Kan ini submit datanya lewat PHP, jadi pasti ada hubungan dengan attribute name. Kemudian kita perlu juga kasih apa? Value di sini supaya value-nya beneran keambil. Value yang kita taruh di sebelahnya doang, yang muncul teksnya di browser kita, itu hanya display text doang ya, bukan display teksnya yang diambil, tapi value-nya yang diambil. Oke, jadi kita misalnya ada beberapa option ya. Misalnya ada option 1 gitu, ini bisa diganti bebas aja ya, temanya tentang apa, kemudian sini ada option 1 gitu, atau biar sedikit berbeda misalnya OPT1 gitu ya, option 1. Nah, nanti kita akan melihat yang diambil adalah yang ini dong, bukan yang ini ya. Oke, ini hanya display text doang yang biasanya untuk memperbagus tampilannya, misalnya ada huruf kapitalnya, ada spasinya gitu kan. Kalau value ini adalah value yang benar diambil, nanti yang dimasukkan ke dalam PHP into the process. Kita memiliki dua file di sini, nanti bisa kita akan submit datanya ke dalam checkbox process misalnya. Oke, kita akan memberikan metodenya juga tentunya, metodenya misalnya post atau mau get juga boleh kalau mau melihat datanya ya. Actionnya pergi ke checkbox process misalnya, bebas nama filenya mau apa ya, yang penting extensionnya PHP. Oke, seperti ini dulu ya, ini belum final versionnya, ini benar-benar menjelaskannya step by step bagaimana kita bisa mendapatkan checkbox lebih dari satu data ya, lebih dari satu checkbox. Jadi kita akan buka PHP syntaxnya, kita ambil datanya tentunya pakai get untuk mengambil data. Mengambil apa tadi, name-nya belum dikasih ya, dikasih name-nya apa, misalnya OPT1 juga gitu ya. Ini baru contoh doang, atau misalnya OPT. Oke, kita OPT option ya maksudnya ya. Ya bebas kan mau tentang apa programnya. Kemudian kita akan memberikan ke dalam satu variabel misalnya OPT. Oke, kemudian kita echo untuk melihat apa isi nilainya. Oke, kita tes dulu ya apakah berhasil atau tidak untuk mengambil data OPT. Oke, kita jalankan checkbox.php-nya. Kemudian kita sudah bisa lihat nih, di sini ada satu option yang kita bisa pilih kan ya, bisa check. Kemudian di sini ada tombol submit-nya. Kalau mungkin mau lebih bagus ya, submit-nya diturun ke bawah. Oke, sekarang seperti ini. Kemudian coba kita klik submit ya dengan posisi misalnya ini tekan checklist. Oke, kita bisa lihat di sini apa yang terjadi. Yang terjadi adalah kita mendapatkan si OPT1 dan kita bisa lihat ya, name-nya OPT membawa OPT1. Nah, kenapa tidak memakai condition untuk mengecek ya nanti ya? Misalnya cara berpikir sekilasnya begitu. Bagaimana kalau misalnya kita
mengeceknya menggunakan conditions aja gitu ya. Jadi kalau misalnya dia centang 1, ya kasihlah data 1 gitu ya. Saya gini kan ya. Kalau cara berpikir yang secara langsung ya, kayak sekilas doang kira-kira memikirkan jawaban seperti ini. Nah, misalnya kita bilang datanya disambung seperti ini, plus dengan OPT1 misalnya ya. Habis itu kalau misalnya dia ada centang juga OPT2-nya, berarti bukan else if tuh ya, berarti pakai 2 if kan, karena kita mau ngecek OPT2-nya juga kalau dia centang. Ini boleh-boleh aja kalau misalnya kita fix mempunyai checkbox ini saja. Tapi kalau misalnya checkboxnya bisa bertambah, nah apakah itu berdasarkan database atau berdasarkan JavaScript bisa ditambah begitu kan? Berarti kan kurang fleksibel karena harus cek satu-satu dan kita semua if dong lagi dong nanti dong. Ya makanya kurang oke kalau misalnya menggunakan cara seperti ini. Jadi kita harus mencari cara lain ya. Cara lainnya adalah ini tidak disangka-sangka ya. Kenapa? Karena sebenarnya kita bisa memakai array di attribute name-nya. Menarik ya. Jadi anyway ini kita lupa 1, 2 ya. Kalau dari versi yang lama ya. Berarti harusnya tadi versi yang tadi itu adalah seperti ini. Ya ini maksudnya. Ya ini maksudnya. Kalau misalnya versi yang kurang oke kelihatannya kan ya. Oke. Nah makanya kalau mau lebih tepat lebih baik sebagai si array-nya. Oke, seperti ini. Jadi apa yang terjadi memangnya kalau kita menggunakan ini? Coba kita lihat ya. Kita ganti dulu versinya. Jadi versi array. Jadi ketika kita ambil OPT-nya, dia bukan tipe datanya string atau tipe datanya integer ya, tapi dia tipe datanya sudah berbentuk array. Kalau misalnya kita ambil datanya OPT, lihat lagi, kita ambil ya datanya OPT, lalu kita echo, pasti akan menimbulkan error sih ya, karena kode PHP language nggak semudah itu untuk mencetak string, mencetak array menjadi string. Coba kita testing dulu kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya kita mengambil datanya seperti ini. Simpel aja, cuma perbedaannya apa? Perbedaannya sekarang kita udah ada 2 checkbox, terus kita kasih name-nya menggunakan versi array seperti ini. Jadi kalau misalnya kita refresh, kita coba centang, submit, ini dia yang terjadi ya. Nah ini membuktikan bahwa sudah berbentuk string, berbentuk array, sudah berbentuk array ya. Dan kita berusaha untuk mengkonversi array tiba-tiba langsung ke string, nggak boleh ya. Jadi kita harus ngapain? Nah ya cetak sesuatu. Oke. 0 gitu misalnya kan. Nah ini kan ya pastinya tidak fleksibel lagi ya, makanya nanti pakai for loop. Oke, sudah dapat nih OPT1, OPT2. Oke ya, seperti ini kan ya. Jadi mau berapa banyak pun checkbox yang dimiliki di sini, nanti bisa otomatis dia mendapatkan datanya. Makanya ini harusnya lebih bagus caranya. Oke, ini juga bisa di for loop. Kita bisa aja buat range-nya ya. Seperti biasa aja sih. Nah ini kita perlu ganti ya menjadi length dari itemnya, dari array-nya biar lebih fleksibel juga. Menggunakan count untuk mendapatkan jumlah array. Oke, sudah betul. Jadi kalau mau melihat isi count itu sebenarnya apa, bisa lihat dari sini. Dua ya, isi dari array-nya. Jadi lebih fleksibel lagi. Seperti itu untuk bisa mendapatkan data checkbox di PHP dengan cara yang fleksibel. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa memberikan array di attribute name. Seperti itu. Apakah sekarang terjawab pertanyaannya bagaimana bisa
mendapatkan checkbox ya. Saya juga ada satu pertanyaan ya, kenapa kita perlu checkbox? Kenapa tidak semua form input itu kita memakai input text simple aja? Kenapa kita harus ribet-ribet? Menggunakan checkbox, mungkin menggunakan radio juga akan ya, atau menggunakan select misalnya. Kenapa kita harus repot-repot seperti itu? Ada yang tahu jawabannya nggak? Coba tulis di komen ya. Thank you.